Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Amar Rafiki. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video dari pelajaran atau mata kuliah framework lanjutan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan Tailwind CSS atau Tailwind CSS ya. Pada video sebelumnya saya sudah membuat video tentang penjelasan CRUD menggunakan React. Nah, yang pertama itu Tailwind. Apa itu Tailwind? Tailwind CSS atau Tailwind itu merupakan sebuah framework cascading style sheet atau disingkat juga dengan CSS yang digunakan untuk mengcustom atau mendesain sebuah website untuk user interface. Jadi apa Tailwind CSS ini digunakan untuk mendesain user interface pada sebuah website. Nah, framework ini berbasis utility yang hanya terdiri dari utility class dan tanpa utility komponen lainnya. Framework CSS ini cukup populer digunakan programmer karena dibekali dengan fitur yang dapat mempermudah serta mempercepat mereka dalam membuat tampilan website. Yang pertama saya jelaskan yaitunya bagaimana cara menginstal Tailwind menggunakan use atau menggunakan Fight. Pertama kita buka Visual Studio Code kita, lalu kita buka terminal command prompt, lalu kita ketik di sini npm install Tailwind CSS add Tailwind CSS slash fight. Lalu kita enter. Nah, dia akan menginstal Tailwind pada project kita ya. Kita tunggu loading sampai dia berhasil. Lalu yang kedua itunya configure fight plugin. Nah, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil menginstal Tailwind. Lalu kita akan mengkonfigur the the fight plugin dengan cara membuat file baru bernama fight.config.ts ya, ts. Jadi isinya itu yang pertama adalah mengimport import define config from fight dan yang kedua itunya import Tailwind CSS from Tailwind CSS slash fight yang kita install tadi. Lalu kita export default define config plugins Tailwind CSS. Lalu yang ketiga kita import Tailwind CSS di file CSS yang kita gunakan atau yang ada pada project kita. Di sini saya menggunakan index.css. Nah, di sini kita import Tailwind CSS. Nah, kalau seperti ini jadi Tailwind sudah terpasang di Visual Studio Code kita dan dapat digunakan. Lalu yang selanjutnya adalah mengimport file Tailwind. Yang pertama itu yang kita akan mengimport fonts dulu ya yang diambil dari Google font yaitunya font family inter. Lalu kita akan membuat tag theme yang mana berisi beberapa eh, tag yang mana tag ini adalah tag CSS yang disimpan dalam theme. Lalu kita buat root yang berisi beberapa tag CSS juga. Nah ya ini untuk primary color, ada primary light, ada primary dark, primary very dark. Lalu di sini ada teks untuk teks satu, teks 2, teks 3, ada color background satu, ada color background 2, color background 3, ada heading dan body. Sama ya, di sini juga seperti itu. Color primary, color primary light, color primary dark, color primary very dark. Sama persis ya teman-teman ya. Yang bedanya di sini mungkin di sini ada tambahan font heading dan font body. Di sini heading, oh iya font juga. Kita baru sadar ya. Lalu di sini juga kita buat tag body apply background satu text primary font body. Nah, selanjutnya kita akan membuat komponen baru bernama sidebar
di dalam sebuah folder bernama komponen. Pertama kita buat dulu di dalam src sebuah folder bernama komponen dengan cara klik kanan new folder komponen. Kita ketik di sini komponen karena sudah ada, saya tidak buat. Lalu di dalam komponen kita create new file bernama dashboard. Pertama kita buat sidebar dulu, sidebar.jsx. Lalu kita salin isi di modul ya, banyak ini. Yang pertama kita import React dulu, lalu kita import Eva Home, Eva Users, Eva Box, Eva Sign Out ALT. Lalu kita ekspor di sini, di sini class name, lalu dengan nama admin panel, lalu di sini ada dashboard, ada user, ada products, lalu ada button logoutnya. Jadi nanti kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Ini untuk kelas name-nya bernama admin, panel, lalu dashboard, lalu users. Nah ini, lalu products, lalu ada button logout di bawahnya. Nah seperti ini. Di sini masih user interface, jadi nggak bisa diklik sama sekali ya. Masih UI-nya saja. Lalu lanjut yang kedua itu kita membuat dashboard. Dashboard di dalam folder komponen lagi ya. Sama kita import yang sama juga. Cuma bedanya sini cuma tiga aja. FA user, FA box, sama FA dollar sign. Lalu kita export, kita return. Class name-nya yaitunya class name nggak ada class name-nya ya. Lalu kita buat, oh ya, dan ini total user. Lalu kita buat juga produk dan juga jumlah produknya. Nah, sehingga outputnya itu akan jadi seperti ini. Ini total usernya ada 5 ya. Mana dia 5? User.length. Nah, ini sebenarnya kita nggak perlu ya. Kita buat 5 aja di sini bisa. Nah kan, jujur saya dibantu sama teman. Jadi, tapi saya paham ya. Sini 5 usernya, lalu 50 products, lalu $10.000 revenue. Nah, ini untuk dashboardnya. Lalu yang terakhir adalah header. Kita membuat header dengan template yang sudah dibuat di modul ini, kita salin. Lalu di sini pertama kita import dulu seperti tadi, kita import React dan import teman-temannya. Lalu kita buat ekspornya yang em, berisi untuk headernya. Lalu di sini ya tag-tag untuk header lah ya. Sehingga outputnya itu akan jadi seperti ini. Kita lihat besar. Nah, ini untuk headernya dari sini sampai ujung sini. Ini termasuk header. Ini button search ada ya di codingannya untuk button search itu yang ini. FA search ini. Lalu FA bell ini untuk bell ya, bell. Lalu user circle ini untuk kayak profil gitu lah. Nah, itu untuk header. Nah, selanjutnya kita kita tambahkan pada sabar lagi nge-lag nih. Mohon maaf, sinyal saya hilang. Lalu kita tambahkan di app.jsx kita untuk memanggil kelas-kelas dashboard, header, dan sidebar yang sudah kita buat. Yang pertama kita import dulu React dan teman-temannya yaitunya tentu saja sidebar, header, dan dashboard. Setelah itu kita ekspor dan kita panggil temannya, yaitu sidebar, header, dan dashboard. Nah, seperti itu sehingga ketika dijalankan dia akan menampilkan sidebar, header, dan dashboardnya. Lalu di main.jsx juga ada sih yang diubah, tapi nggak ada di model ini ya. Kita tambahkan di sini React, import React DOM, lalu import app.jsx, dan kita import juga CSS yang kita buat di sini tadi.
Kalau kita nggak import, maka dia tidak akan menampilkan seperti ini. Dia akan kosong dia, ya. Maksudnya bukan kosong, tanpa CSS. Kita contoh, kita komen ya. Kita komen. Nah, seperti ini. Sehingga di modulnya kurang lengkap ya teman-teman ya. Jadi harusnya kita memperbaiki main CSS juga. Kita tambahkan import CSS-nya. Sehingga outputnya itu seperti ini. Nah, ini untuk dom create dokumen get element by ID root app slash. Nah, cukup sekian video saya pada malam hari ini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.